Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faidan Al-Hakiki dari kelas 3D Sistem Informasi NIM 70 12 30 19 2. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu penelitian perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Studi kasusnya yaitu SMP Negeri 1 Lubuk Sikamping. Kita lanjut. Latar belakang. Proses peminjaman dan pengambilan buku masih manual. Laporan sering mengalami keterlambatan dan kesalahan. Pencatatan data anggota dan buku belum terkomputerisasi. Diperlukan sistem informasi untuk efisiensi pengelolaan perpustakaan. Lanjut. Identifikasi masalah, yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat membuat proses peminjaman, pengembalian, dan pelaporan secara efektif. Kita lanjut lagi. Di sini saya ada batasan, tujuan, dan manfaat penelitian. Batasan masalah. Sistem yang mengolah data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Tidak mencakup manajemen denda atau keuangan. Sistem digunakan oleh pustakawan, anggota, dan kepala sekolah. Tujuan masalahnya, membuat sistem informasi perpustakaan berbasis web, mempermudah pengelolaan data dan transaksi perpustakaan, mengurangi kesalahan dan laporan dan pencatatan manual. Manfaat penelitiannya yaitu untuk sekolah meningkatkan kinerja administrasi perpustakaan, bagi perpustakawan mempercepat pengolahan data, untuk siswa memudahkan pencarian dan peminjaman buku. Lanjut. Teknik pengumpulan data. Untuk merancang sistem informasi perpustakaan yang akurat dan sesuai kebutuhan pengguna, digunakan 3 teknik utama pengumpulan data. Yang pertama ada observasi langsung di perpustakaan SMP 1 Lubuk Sikaping. Yang kedua ada wawancara dengan pustakawan. Yang ketiga ada studi literatur dari jurnal dan buku ilmiah. Pemodelan sistem. Untuk user case diagram menggambarkan interaksi antara pengguna, aktor, dan fungsi-fungsi utama dalam sistem informasi perpustakaan berbasis web. Untuk aktor dalam sistemnya itu adalah pustakawan, anggota, kepala sekolah. Use case yaitu adalah login, kelola anggota dan buku, peminjaman dan pengembalian, laporan dan pencarian buku. Lanjut. Pemodelan sistem kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur data dan hubungan antara objek dalam sistem. Berikut adalah rincian utama dari kelas diagram. Yang pertama ada user. Atributnya yaitu adalah ID user, nama, email, password, role atau admin anggota kepala sekolah. Hubungannya itu adalah suatu user dapat melakukan banyak transaksi. Yang kedua ada book. Atributnya itu adalah ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Hubungannya itu adalah satu buku dapat dipinjam oleh banyak user. Yang ketiga ada book user. Atributnya itu adalah ID transaksi, ID user, ID buku, tanggal pinjaman, tanggal kembali, dan status. Berfungsi sebagai penghubung antara kelas user dan book. Lanjut. Di sini ada model pengembangan sistem metode. Model pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Salah satu pendekatan dalam metode sistem developed life cycle atau SDLC yang paling klasik dan struktur. Di sini ada metode pengembangannya yaitu planning, analis, desain, implementasi, testing, maintenance. Kita lanjut. Alasan memilih waterfall. Mode waterfall dipilih karena memiliki transaksi yang sesuai untuk pengembangan sistem informasi perpustakaan, yaitu sistem yang bersifat struktur,
stabil, dan memiliki kebutuhan yang jelas secara awal. Berikut penjelasan rinci alasan pemilihannya itu adalah ada beberapa. Yang pertama ada berurutan dan terstruktur. Yang kedua ada kebutuhan sistem stabil. Yang ketiga ada dokumentasi lengkap. Yang keempat ada pengawasan dan evaluasi lebih mudah. Yang kelima ada cocok untuk di tim kecil. Kesimpulan sistem informasi perpustakaan berbasis web meningkatkan yang pertama ada meningkatkan efisiensi kerja pustakawan dalam melayani siswa, mengurangi kesalahan pencatatan dalam pengelolaan buku dan anggota, mempercepat proses pencarian buku oleh siswa melalui fitur pencarian. Yang keempat, mempermudah kepala sekolah dalam mengakses laporan statistik peminjaman. Yang kelima, menyediakan data yang lebih struktur dan tersimpan dalam basis data. Yang keenam ada mengurangi penggunaan kertas dalam administrasi perpustakaan. Yang ketujuh ada memberikan kemudahan akses dari berbagai perangkat melalui web browser. Yang ke-8 ada sistem ini diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata di sekolah guna menunjukkan digitalisasi layak pendidikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.